Masih ada orang yang belum paham hal ini. Masih suka mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Itu suruh ngaji lagi ya, itu belum selesai ngajinya. لقد خاطبناكم بآيات الله وكلماته ونوجز نداءنا إليكم في 7 نقاط تهدي إلى رضوان الله تعالى بإذنه. Kami akan kembali ke Indonesia biiznillah, dan tentu saja kami mengetahui bahwa penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian. Di atas pundak kita keselamatan Republik Indonesia. Siap. Berdasarkan Pancasila, Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara yang rakyatnya beragama. Karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Segera melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen Katolik, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun Subut, Kapitayan Kaharingan, Sunda Wiwitan Karuhunan. Bukan. Indonesia negara nasional, negara kebangsaan, bukan negara agama. Tapi rakyatnya, warganya harus beragama. أنتم الإخوة والأهل وأهل الحلقة والجهاد في سبيل الله ندعوكم إلى ما دعاكم الله إليه من الوحدة والتعاون على البر والتقوى ونصرة الإسلام والعمل لإقامة دين الله وحمله رسالة خير وهدى ورحمة للعالمين. Ini juga spirit motivasi yang diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi kita tidak boleh pesimis. Insya Allah pasti menang. Tunggu tanggal mainnya. Dengan membantai satu persatu dari kalian, tentara, TNI, Polri, Densus, dan Panser. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak mengganti agama. Pancasila tidak kita dudukkan sebagai agama. Tidak. Menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah, dan mengatakan NKRI harga mati. Tahuilah bahwa bagi kami adalah syariat Allah harga mati. Sedekah zakatnya kurang ikhlas? Tidak. Silakan. Sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tambah duha, qiyamul lail, hajat, istikharah, tawabin, tak sholat kabeh waktu dan tetap berpancasila. Kita kader barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Mari kita tunjukkan bangsa Indonesia unggul dalam memanage keberagaman. Jangan seperti negara-negara Timur Tengah yang gagal bermasyarakat, gagal bernegara, gagal membangun hidup bersama. Mudah perang, mudah membunuh. Indonesia bangsa yang bermartabat, berbudaya, bisa hidup bersama dengan beragam 714 suku dengan berbagai bahasa yang beda-beda. Kita tetap bersaudara, rukun, aman, dan damai. Menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Takbir! Khilafah! 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 Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Al-ummah turid khilafah Islamiyah. Kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau, gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran Panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila.
ayat berapa, surat apa, golek ono dhewe. Kayak nakon banget saya tunjukkan surat apa, ayat berapa. Apa artinya itu? Wal murjifuna fil Madinah. Ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha. Jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masuk mententangkan Pancasila di Indonesia apa? Berani? Berani di sini apa di sana beraninya? Konang kene wani nang kono rawani. Berani di sini apa di sana? Berani sekarang apa sampai besok? Situasinya udah begitu. Kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apa lagi? Facebook, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu. Waktu itu belum ada iPhone, belum ada. Tapi waktu itu sudah banyak orang yang bikin pecah belah kota Madinah. Quran tegas, usir Muhammad. Jangan biarkan hidup bersama kamu di kota Madinah. Siap? Ini adalah gerakan pengganggu keamanan. Ini sudah jelas sekali. Ingin ada keributan. Oleh sebab itu, kalau bisa provokator-provokatornya itu segera ditemukan. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, perintah FPI, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Tiap hari kita demo. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak. Ya sudah begini. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Bersama umat tegakkan khilafah. Takbir! Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan oleh sementara sekelompok orang yang ingin memecah belah sesama kita, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan
keutuhan NKRI.